Halo teman-teman, kali ini saya akan share cara hadapi diesel lapangan agar aman dari penagihan. Nah, video ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang sedang melakukan galbay atau gagal bayar di pinjaman online selama 1 minggu atau 1 bulan lebih ya teman. Maka akan ada yang namanya penagihan debt collector. Nah, ini biasanya bertahap ya teman. Untuk akun Revo mungkin akan ditagih langsung ke rumah. Jadi saya buat video ini khusus buat teman-teman yang sekarang sudah diintimidasi atau ditelepon untuk ditagih oleh debt collector. Jadi teman-teman harus simak video ini sampai habis. Yang pertama, teman-teman harus tahu jika debt collector itu akan datang ke rumah jika beban finansial atau hutang teman-teman sudah melebihi ambang batas ya teman. Jadi 1 juta ke atas itu adalah nominal minimal yang akan didatangi debt collector. Jadi teman-teman lihat dulu nominal teman-teman ada berapa. Kalau sudah di atas 1 juta, kemungkinan besar akan didatangi debt collector. Nah, kalau sudah datang bagaimana bang? Nah, yang pertama teman-teman harus silahkan duduk, silahkan masuk debt collectornya, persilahkan seperti biasa ya teman-teman tanya dulu yang pertama identitas dari debt collector tersebut, surat tugas dari penagihan pinjaman online, surat kuasa seperti itu ya teman, dan surat sertifikasi untuk menjadi debt collector. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali orang yang mengaku-ngaku debt collector padahal dia bukan debt collector. Dia tidak punya surat kuasa dari aplikasi pinjaman online, dia tidak punya surat sertifikasi untuk menagih teman-teman. Jadi ini wajib teman-teman lakukan, wajib teman-teman bicarakan kepada debt collector dan konfirmasi apakah dia itu debt collector asli atau bukan. Jangan sampai teman-teman sudah membayar di orang ini tapi malah di tagihan aplikasinya masih ada, jadi teman-teman akan rugi doublenya. Jangan pernah melakukan seperti ini teman-teman. Jadi cross check ini sangat penting sekali. Jangan pernah yang namanya ditipu oleh debt collector abal-abal atau palsu. Nah, kalau umpamanya debt collector itu sudah menyerahkan semuanya dan dia terbukti debt collector asli, teman-teman bicarakan saja apa adanya, bicara jujur tentang kondisi finansial teman-teman, bicara saja langsung straight to the point. Jika untuk melakukan pelunasan, apakah bisa untuk pokoknya saja? Nah, ini bisa didiskusikan dengan debt collector atau diesel lapangan itu. Teman-teman kalau ingin melunasi tagihan, ada uang, lunasi saja. Tapi saran saya wajib berdiskusi atau berembuk ya teman, untuk menentukan yang namanya teman-teman bayarnya pokoknya saja, tidak dengan bunga dan dendanya saja. Nah, ini banyak sekali dilakukan teman saya dan terbukti berhasil. Dia lunasi tagihannya cuma pokoknya saja, tidak dengan bunga dan dendanya. Ini wajib teman-teman lakukan, tapi tidak instan. Biasanya akan 1 bulan 2 bulan. Ini negosiasinya rada alot ya teman, karena kita tahu debt collector itu makan uang dari bunga dan pinjaman. Jadi bukan di pinjaman pokok, tapi fee-nya ada di bunga dan denda. Jadi teman-teman harus komunikasikan, harus berdiskusi masalah ini tentang teman-teman bayarnya pinjaman pokok saja, tidak dengan bunganya. Kalau teman-teman gigih dengan ini, maka ke depan akan bisa untuk melunasi tagihan pokoknya saja, tidak dengan bunga dan dendanya. Ini yang pertama. Kalau teman-teman ada uang ya teman. Kalau teman-teman tidak ada uang ya sudah, cuekin saja, bicara apa adanya. Jika kondisi teman-teman sedang buruk, sedang tidak punya uang sepeser pun untuk membayar seperti itu teman. Dan teman-teman tidak boleh sekali saja melakukan yang namanya janji untuk melunasi tagihan atau membayar tagihan. Kalau sampai teman-teman 1 kali saja berjanji, maka debt collector akan menjadikan teman-teman sebagai orang yang berprioritas ya teman. Jadi prioritas penagihan, teman-teman akan masuk ke daftar ini. Konsekuensinya teman-teman akan ditagih atau didatangi terus-menerus oleh debt collector itu karena teman-teman sudah berjanji. Jadi jangan pernah 1 kali pun untuk berjanji kepada debt collector untuk melunasi atau membayar tagihan, karena ini sangat berbahaya sekali teman. Debt collector juga punya daftar-daftar prioritas yang akan ditagih. Daftar orang yang sudah berjanji akan bayar akan ditagih terus-menerus ke rumah. Ini akan mengganggu kesehatan mental teman-teman, mengganggu yang namanya pikiran teman-teman, akan jadi stres, frustasi, akan melakukan berbagai macam cara untuk yang namanya bayar tagihan. Sekali lubang untuk lubang, utang untuk bayar utang. Banyak sekali hal yang bisa teman-teman lakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ini tidak akan membuat teman-teman lebih hancur lagi. Jadi jangan pernah yang namanya menghalalkan segala cara untuk melunasi tagihan. Nah, buat teman-teman yang kurang puas dengan video ini bisa tulis di kolom komentar tentang masalah pinjaman online, akan saya jawab sebisa saya. Itu saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupannya lebih baik.